Selamat sore sebelumnya, sahabat Kemlu. Apa kabar kalian yang ada di Indonesia dan yang ada dimanapun? Kalau udah jam 2, ini pastikan bawaannya tadi sudah makan siang, sudah semangat lagi. Mungkin ada juga yang agak mulai ngantuk. Nah, jangan ngantuk dulu karena tadi kalian sudah makan. Sekarang kalian mau makan lagi nih, tapi bukan makanan, tapi kita akan memakan ilmu dan juga informasi ya yang akan dibagikan oleh rekan-rekan kita yang ada di luar negeri. Edisi kali ini, sahabat Kemlu semua, kita akan berbincang dengan diplomat kita yang ada di salah satu kota yang ada di benua terkecil di dunia, apalagi kalau bukan di Australia. Nah, kita akan terbang ke semua. Oke, kita coba undang dulu. Nah, sembari kita ngundang nih, nah ini dia narasumber kita, ada Mas Domi dan juga ada one and only, ada Mas Robi Gaspar. Halo, selamat sore waktu Jakarta, selamat sore juga mungkin waktu Perth. Apa kabar Mas Domi, Mas Robi? Selamat sore, apa kabar? Baik, kabarnya sehat ya? Sehat ya Mas Domi dan Mas Robi ya? Sehat, sehat. Puji Tuhan dalam keadaan sehat. Semoga Ami dan sahabat Kemlu juga dalam keadaan sehat. Amin, itu juga yang kita harapkan. Nah, teman-teman semua, sahabat Kemlu, buat yang belum tahu ya, Mas Domi ini adalah diplomat kita dari fungsi Pensosbud di KJRI Perth, dan ada Mas Robi Gaspar. Ini siapa sih yang nggak tahu? Kalau suka main bola pasti kenal nih, pasti tahu beliau. Pernah nonton mungkin di TV dulu ya, dan mungkin pernah baca juga tentang Mas Robi Gaspar. Tapi nih, Mas Domi dan Mas Robi, supaya sahabat Kemlu semua bisa lebih kenal dengan Mas Domi dan Mas Robi, boleh dong perkenalan singkat dulu, kira-kira sekarang pekerjaannya lagi ngapain aja, sibuk ngapain aja. Monggo, boleh dari Mas Domi dulu mungkin. Terima kasih Ami dan juga sahabat Kemlu. Perkenalkan, nama saya Domingus Soibu. Saat ini saya menangani fungsi sosial dan budaya di KJRI Perth. Saya sudah bertugas di sini sejak awal 2020, jadi hingga sekarang sudah 2 tahun 7 bulan. Oke, dari fungsi Pensosbud di Perth. Nah, ini satu lagi nih, Mas Robi. Boleh nih mungkin teman-teman yang belum terlalu kenal, perkenalan diri lagi, Mas Robi. Ya, terima kasih lagi atas undangan bisa menghadiri hari ini. Nama saya Robi Gaspar, dulu mantan pemain bola profesional, bermain di Indonesia selama 8 tahun. Dari 2005 sampai 2013, sudah pulang sekarang dan sekarang menjadi presiden di Indonesia Institute di Australia, dan juga bekerja sekarang di agriculture di sini. Dan ya, senang sekali bisa menghadiri hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Robi, Mas Domi. Nah, buat sahabat Kemlu semua yang suka nonton bola, mungkin pernah nonton juga. Ini dulu Mas Robi ini pernah main di Persita Tangerang ya Mas ya, kemudian geser ke Persiba Balikpapan, geser lagi jadi Perseba Malang, dan yang terakhir ini di Persib Bandung, betul ya kalau nggak salah ya, di Persib Bandung. Jadi bisa kita panggil Akang Robi nih. Kalau orang Bandung mah Akang ya. Kalau Mas Domi mungkin kita panggil Kakak Domi begitu ya. Siap. Nah, ini kalau boleh tahu backgroundnya Mas, sorry, kok masih harusnya kakak ya? Kakak Domi dan Akang Robi ini ada angklungnya. Ini lagi pada di mana? Jadi sekarang kita ini ada di restoran Tempayan Bay. Ini salah satu restoran ya. di Kota Perth. Dan bisa dilihat di belakang ada angklung, dan juga beberapa pojokan dari ruangan ini ada ornamen-ornamen budaya dari Indonesia. Ini ciri khas dari restoran-restoran Indonesia di sini. Di sini ada kurang lebih sekitar 20 restoran Indonesia di negara bagian Australia Barat. Iya, jadi lumayan banyak ya. Lumayan banyak sebetulnya ya restoran Indonesia yang ada di sana. Jadi kalau kangen makanan Indonesia, tinggal cus langsung ya cari resto terdekat gitu ya. Betul. Nah, salah satu yang paling dekat KJRI, sekitar 3 menit jalan dari KJRI. Iya. Ini restoran yang enak sekali juga. Enak sekali. Jadi langganan Robi kayak di restorannya. Biasanya kalau kangen makanan Indonesia belinya apa nih? Ini kan pasti pada mau pesan makanan nih, Robi dan Kakak Domi. Biasanya pesannya apa nih kalau kangen makanan Indonesia? Minggu kemarin saya pesan di salah satu restoran nasi goreng, saya soto ayam dan lain-lain ya. Kalau saya lihat ada yang penyet atau soto Lamongan.
Soto Lamongan. Semua ya kayaknya ya, langsung kalau kangen langsung pesan. Nah, ini langsung aja sahabat Kemlu kita langsung ngobrol-ngobrol. Mungkin banyak juga dari sahabat Kemlu yang sudah punya pertanyaan ya, sudah kita kumpulkan supaya bisa ditanyakan langsung. Saya mau tanya ke Robi dulu nih. Robi sendiri kalau terakhir ke Indonesia tuh tahun berapa, Robi? Oke, saya bermain di Indonesia dari 2015 sampai 2013, tapi terakhir kali saya ke Indonesia akhir 2019. Dan mudah-mudahan saya bisa ke Indonesia secepatnya mungkin dan karena rindu Indonesia. Artinya sebelum pandemi ya, terakhir ya, Akang Robi ini ke Indonesia ya? Ya, benar 2019. Sudah mengunjungi banyak tempat di Indonesia atau masih ada beberapa yang jadi bucket list nih? Waktu bermain saya keliling-keliling Indonesia lewat Aceh, ke Papua, ke Ternate, ke Manado, ke mana-mana, seluruh Kalimantan juga dan seluruh Java. Dan waktu 2019 saya ke Surabaya untuk beberapa hari karena teman saya menikah. Dan setelah itu belum kembali ke Indonesia, tapi mudah-mudahan bisa kembali lagi secepatnya mungkin. Iya, ini mungkin bisa ya Kakak Do sudah selesai bertugas kembali ke Indonesia, ajak ini Akang Robi supaya keliling lagi ke Indonesia, jangan lupa. Betul. Amin. Iya. Ke Indonesia ajak Mas Robi. Nah, tuh tahun ini kita bersama-sama ke sana. Bisa. No, janji tahun depannya berarti ya. Nah, tapi yang jadi satu pertanyaan besar mungkin untuk sahabat Kemlu semua, ini Akang Robi bisa fasih banget bahasa Indonesia tuh bagaimana belajarnya? Dari mana? Siapa yang ngajarin dulu? Oke, saya sampai 2005 dan saya lihat semua teman-teman saya yang pakai bahasa Indonesia dan saya pikir, saya di Indonesia, saya harus belajar bahasa Indonesia supaya saya bisa komunikasi dengan teman-teman saya di tim dan bukan hanya pemain yang Indonesia, yang pemain dari misalnya dari Kamerun, dari Argentina, dari Brazil, kita semua pakai bahasa Indonesia dan saya belajar di jalan bahasa gaul dan setelah beberapa tahun sudah bisa bahasa Indonesia. Berapa tahun itu proses belajarnya sampai fasih sekali bahasa Indonesia, Akang Robi? Saya selalu bilang yang awalnya yang lebih mungkin susah, tapi setelah 1 atau 2 tahun lebih mudah karena bisa ambil beberapa kata dan bisa belajar lebih cepat, dan karena tinggal di Indonesia pasti belajar yang lebih cepat. Dan mungkin setelah 3 tahun saya sudah fasih, tapi sekarang pulang, ya bahasa Indonesia saya kurang bagus, harus belajar lagi. Oke, artinya keluarga sekarang di Australia, di Perth ya, Robi ya, diajarkan juga. Anak-anak itu diajarkan juga bahasa Indonesia atau bagaimana? Ya, kadang-kadang saya bicara sama mereka bahasa Indonesia karena bisa, ya kita ke sekolah, ada macet, anak saya bilang, Robi ayo kita jalan tikus. Jalan tikus. Pakai bahasa gaul dan Iya, ini sudah paham juga bahasa gaul, ini sudah orang Indonesia betul ini Akang Robi. Ini ada yang komen nih, Akang Robi, kapan-kapan Robi Gaspar mampir dong ke Stadion Batakan Balikpapan. Tuh, udah ada yang request buat main ke Balikpapan nih Akang Robi. Boleh ya, tahun ini atau tahun depan mungkin ya? Mudah-mudahan segera. Saya lihat mereka mau mulai Liga 2, mungkin ya beberapa bulan ke depan, dan saya belum pernah ke yang stadion yang baru, dan ya saya rindu Balikpapan karena ya saya tinggal Balikpapan 3 tahun lebih, dan mudah-mudahan bisa secepatnya mungkin saya ke sana. Amin, amin. Oke, kita tunggu kalau gitu Kang Robi. Nah, kita geser nih ke Kakak Domi. Kakak Domi, tadi kan kita sudah melihat nih contoh konkretnya. Ada Robi Gaspar sudah belajar bahasa Indonesia, bisa fasih, bahkan sampai pakai bahasa gaul, ngerti jalan tikus, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari KJRI sendiri nih, yang sedang diupayakan sekarang untuk bisa meningkatkan minat dan juga keahlian warga negara setempat yang ada di sana untuk bahasa Indonesia tuh apa aja kira-kira, Kakak Domi? Oke, jadi selain kegiatan kita dalam menunjang atau meningkatkan perdagangan, investasi dan juga pariwisata, salah satu kegiatan unggulan yang dilakukan KJRI adalah peningkatan bahasa Indonesia, terutama di sekolah-sekolah semua jenjang pendidikan di Australia Barat, mulai dari primary school. Primary school ini termasuk
taman kanak-kanak sampai dengan SD kelas 6, kemudian ke secondary school mulai dari SMP hingga SMA, kemudian di jenjang perguruan tinggi. Nah, di Australia sendiri bahasa Indonesia ini sudah diajarkan atau diterapkan di dalam kurikulum itu sejak tahun 1990, dan dalam perjalanannya memang ada sedikit pasang surut ya, dan itu tantangan yang memang kita kerjakan bersama untuk bisa diselesaikan. Nah, untuk di Australia Barat sendiri bahasa Indonesia memang cukup diminati, khususnya untuk di primary school mulai dari TK hingga kelas 6 SD, dan di sini di sini cukup banyak sekolah yang mengajarkan, terutama pada tahun 2018 pemerintah Australia Barat menetapkan bahasa asing menjadi wajib di primary school. Nah, ini menciptakan peluang yang besar bagi bahasa Indonesia untuk menempati posisi utama di primary school. Nah, program yang KJRI lakukan dalam menunjang dan mempertahankan serta meningkatkan bahasa Indonesia adalah Indonesia Goes to School, dan saya yakin banyak perwakilan selain perwakilan di Australia dan juga mungkin di negara yang lain melakukan hal yang sama. Nah, dalam kunjungan yang kami lakukan ke sekolah melalui kegiatan Indonesia Goes to School ini, biasanya kami melibatkan diaspora yang mengajarkan alat musik tradisional, kemudian tarian tradisional, dan juga bermain wayang. Dan itu sangat direspon positif oleh sekolah-sekolah yang ada di sini. Dalam kunjungan itu juga pimpinan di sini, Ibu Konjen, juga mengadakan diskusi dengan kepala sekolah dan juga guru untuk mengidentifikasi tantangan dan juga mungkin support yang bisa diberikan oleh KJRI. Seperti itu. Nah, tapi kalau di Perth sendiri di Australia Barat, sekolah-sekolah yang mungkin sudah mengadopsi bahasa Indonesia untuk masuk ke kurikulum pembelajaran mereka itu ada berapa kira-kira? Sudah cukup banyak ya, Kakak Domi ya? Iya, betul. Ini menarik sekali ya, karena peningkatan yang tadi saya sampaikan sejak tahun 2018 itu, di sini ada 3 lembaga yang mengelola sekolah. Pertama adalah Department School, kemudian ada Catholic Education, dan juga dari Independent School. Nah, total sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia di Australia Barat ini ada sekitar 176, dengan jumlah murid paling banyak di primary school itu sekitar 40.000, dan juga untuk di secondary school sekitar 5.500. Jadi total 45.500 siswa yang sedang aktif belajar bahasa Indonesia saat ini. Oke, itu cukup banyak loh sebetulnya, dan akan terus meningkat ya, melihat begitu tinggi minat warga di sana untuk mau belajar bahasa Indonesia, apalagi dari sejak umur masih kecil, sejak usia dini ya, Kakak Domi ya. Tapi target lain ada nggak, Kakak Domi? Mungkin tidak hanya anak-anak yang masih sekolah, warga negara asing yang di luar dari Australia pun ada nggak yang disasar nih oleh KJRI untuk ayo belajar bahasa Indonesia dong gitu? Jadi KJRI lebih fokus ke sekolah ya. Kalau di sini untuk yang warga yang profesional, ada salah satu lembaga di sini namanya Balai Bahasa Indonesia. Nah, mereka itu bisa belajar di situ. Nah, dalam 1 tahun ada beberapa kelas yang dibuka oleh lembaga ini. Warga Australia yang ingin belajar bahasa Indonesia bisa datang ke sana. Nah, kalau program KJRI untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia, tadi selain Indonesia Goes to School, ada juga kita kegiatan Teachers Gathering. Nah, itu bulan Juni kemarin kami sudah selenggarakan di KJRI, dan kemudian nanti ada lagi kegiatan kita juga mengadakan program namanya Teachers Awards. Nah, ini bentuknya stimulus ya kepada guru-guru agar mereka tetap optimis dan juga bisa berkreasi untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Kemudian ada juga Students Awards. Nah, ini kita berikan kepada siswa dengan pendidikan bahasa Indonesia terbaik. Biasanya di akhir tahun akademik di sini untuk kelulusan dan juga kenaikan kelas. Nah, selain itu ada juga kegiatan Principal Dinner. Nah, ini kenapa kita menyasar kepala sekolah? Mereka memainkan peran sentral dalam memajukan bahasa Indonesia, sehingga akan dirangkul baik sekolah yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia maupun yang diidentifikasi oleh KJRI memiliki potensi untuk kurikulum bahasa Indonesia ini bisa masuk. Dan selain itu kita juga merangkul stakeholders terkait di sini, terutama Departemen Pendidikan dan juga seluruh stakeholders yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan bahasa Indonesia, terutama salah satunya adalah lembaga yang dipimpin oleh Pak Robi, Indonesia Institute. Ada lagi namanya ACICIS ya, kemudian ada
BILTA, Australian Indonesian Language Teachers Association, ini cukup banyak lembaga yang bergerak untuk mendukung peningkatan bahasa Indonesia. Oke, ya artinya sudah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh KJRI sendiri. Nah, kalau dari Akang Robi sendiri nih, mungkin punya cara berbeda untuk mengupayakan hal serupa supaya masyarakat di sana lebih berminat nih untuk belajar bahasa Indonesia. Seperti apa kira-kira kalau dari Akang Robi nih? Ya benar, seperti Indonesia Institute kita selalu bekerja dengan KJRI di sini Perth dan mereka bikin yang bekerja yang luar biasa dan misalnya dari sisi saya, kekuatan saya sepak bola dan kadang-kadang saya ke sekolah di sini yang di mana murid yang belajar bahasa Indonesia dan saya bicara tentang pengalaman saya di Indonesia. Yang saya bisa ke Indonesia, saya tidak belajar bahasa Indonesia tapi saya belajar bahasa Indonesia, saya jatuh cinta dengan Indonesia dan saya kembali dan masih tetap semangat dan mau perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia dan ya saya pikir saya bicara sama mereka yang bahasa Indonesia yang sangat penting juga itu negara tetangga kami dan ya kita punya di sini banyak orang Indonesia di sini yang bangga untuk perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia. Oke. Ini saya mau say hi dulu nih sama salah satu sahabat Kemlu, ada Mbak Desi, katanya halo, salam buat semuanya, saya lagi di Perth, tuh lagi di tempat yang sama Kakak Domi dan Akang Robi nih. Boleh main-main kemana? Tempat restoran ya, tuh lagi pada di sana. Mbak Desi kalau mau nyamperin langsung boleh ke sana ya. Nah, ya mumpung masih live juga. Nah, Akang Robi lanjut lagi nih, sebetulnya upaya-upaya kan sudah dilakukan. Dan Akang Robi sendiri sebagai dulu atlet sepak bola, terus kalau saya kepoin sedikit nih dari perjalanan karirnya, dari pelaku sport, pelaku olahraga, atlet sepak bola, sekarang aktifnya di sport diplomasi olahraga. Nah itu kok bisa bergeser seperti itu tuh bagaimana ceritanya, Akang Robi? Ya, saya tidak tahu. Saya bangga mungkin digunakan sepak bola untuk perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia. Dan saya mungkin waktu bermain, saya tidak pikir saya mungkin atlet. Karena atlet, kita diplomat. Karena saya di Indonesia, saya represent tim saya, keluarga saya, tapi saya juga represent negara saya. Dan kalau saya atlet atau diplomat, kita selalu harus punya cara yang baik, yang bagus, yang bekerja keras dan ya saya pikir semua atlet yang main di luar mungkin negeri mereka seperti diplomat yang soft diplomacy kita bilang dan saya bangga karena saya tahu Indonesia cinta bola, Australia cinta bola, bagaimana kita bisa perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia lewat sepak bola yang soft diplomacy dan perbaiki yang people links dan ya saya sekarang passionate bangga tentang itu. Jadi memang sudah ada kesadaran ketika main bola, ya saya adalah seseorang yang mewakili negara saya dan juga keluarga saya, gitu ya, di luar negeri. Nah, ini ada yang menarik juga nih dari Akang Robi ini kan pernah menjadi delegasi Kaus Sindi ya di Bali di Indonesia 2 kali loh, diundangnya sampai 2 kali karena kemampuan Akang Robi dalam memberikan masukan-masukan. Nah, kalau dari Akang Robi sendiri nih, melihat secara general hubungan kedua negara Indonesia dan juga Australia itu seperti apa dan kira-kira bagaimana bisa lebih ditingkatkan lagi hubungan kedua negara ini, Akang Robi? Ya ini pertanyaan yang luar biasa ya dan menurut saya kita masih bisa perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia dan mungkin di sini di Perth kita tidak tahu Indonesia tapi misalnya untuk kami di sini yang Indonesians it's an education piece untuk kita bisa edukasi orang di sini tentang Indonesia dan itu tetangga kami dan misalnya Jakarta lebih dekat ibu kota Indonesia daripada ibu kota kami di sini Canberra dan itu yang kota yang luar biasa dan 20 juta orang dan mereka tidak tahu itu dan selalu untuk kami it's an education piece tentang orang Indonesia supaya kita bisa change mungkin pikiran dan perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia. Oke. Itu ya artinya masukan dari Akang Robi ini keren sekali. Jadi tidak hanya main bola, tapi juga bisa berkontribusi tidak hanya untuk Australia, tapi juga untuk perkembangan hubungan kedua negara Indonesia dan juga Australia. Saya mau geser lagi ke Kakak Domi nih, kayaknya sudah mulai haus nih. Harus dikasih pertanyaan lagi nih, kalau enggak nanti beli makanan di situ. Nah, Kakak Domi, saya mau tanya,
ada nih satu pertanyaan dari netizen yang semalam sudah kita berikan slotnya untuk pertanyaan. Kalau di Australia sendiri, orang Indonesia nih bisa jadi apa? Bagaimana prospek karir? Begitulah. Ini ada satu pertanyaan soalnya dari netizen kita. Mungkin boleh dijawab sebelum kita ke pertanyaan yang selanjutnya, Kakak Domi? Ya, kalau prospek karir banyak ya, tergantung di Indonesia, maksudnya di sekolah yang kita Ya. bisa di sini banyak orang Indonesia, misalnya mereka berkecimpung di dunia pertambangan, juga di perusahaan dan gas, juga perusahaan teknologi, dan beberapa sektor bisnis lainnya. Peluang karirnya cukup banyak untuk bisa diambil oleh sahabat Kemlu semua. Oke, jadi bisa menjadi itu ya tenaga expertise profesional ya, mungkin yang cukup banyak peluangnya di Australia. Bagaimana ya mungkin bisa menjawab salah satu pertanyaan dari netizen kita. Semoga menjawab dan semoga yang bertanya bisa langsung menemukan passionnya, langsung terbang ke Australia menjadi apapun lah yang diinginkan untuk karirnya. Oke, kita lanjut lagi ke Mas Domi. Mas Domi sendiri tadi kan sudah mendengar ya kita sama-sama sebetulnya upaya apa yang bisa dilakukan oleh kedua negara dari Akang Robi. Nah, tapi kalau menurut Mas Domi sendiri nih dari KJRI, kira-kira WNI kita yang ada di sana, yang ada di Perth, yang ada di Australia, ini bisa membantu apa sih untuk meningkatkan hubungan kedua negara? Pasti kan cukup banyak juga ya populasi orang Indonesia yang ada di Australia. Ini kira-kira bagaimana Kakak Domi? Nah, untuk WNI sendiri ya, tadi mungkin saya langsung masuk ke jumlah WNI kita di Australia Barat ya. Kami lebih fokus wilayah kerja KJRI Perth. Di sini ada sekitar 15.000 warga negara Indonesia. Nah, yang tadi saya sampaikan, mereka banyak berkecimpung di dunia pertambangan dan juga IT dan beberapa sektor strategis lainnya, misalnya di edukasi, education dan juga kesehatan. Nah, kontribusinya tentu besar ya, bahwa dalam menjaga hubungan bilateral ini, peran masyarakat pun diharapkan dalam untuk terlibat di dalamnya, baik untuk peningkatan people-to-people connection dan juga melalui pendekatan kebudayaan. Di sini tadi ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Ada warga kita di sini menciptakan sebuah aplikasi namanya Bahasa Kita. Nah, itu akan ditujukan untuk siswa-siswi di sekolah sebagai salah satu sumber untuk mereka bisa mempelajari atau meningkatkan skill bahasa Indonesia-nya. Nah, ini aplikasi yang sangat bagus melalui tim kita di sini. Nah, ini saya kira mungkin salah satu bentuk kontribusi yang diberikan oleh warga negara kita dalam mempromosikan, ikut membantu meningkatkan bahasa Indonesia di Australia. Tidak hanya di Australia Barat, tapi di Australia secara keseluruhan, dan bisa juga untuk bahasa Indonesia ditingkatkan di seluruh dunia. Ini ada yang komen juga nih dari Jason Hutagalung. Oh, jadi jualan bakso juga bisa dong di Australia. Bisa banget. Nanti yang beli nih, pertama pelanggannya ada Akang Robi, yang kedua ada Kakak Domi. Kangen masakan Indonesia, bisa langsung jualan buka usaha ke sana. Karena bisa juga kan ya sebetulnya peluang usaha untuk buka bisnis-bisnis kuliner gitu ya Kakak Domi ya. Betul, bisa. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, di sini ada sekitar 20 restoran Indonesia, kurang lebih sekitar 20 restoran Indonesia, dan ada juga beberapa restoran yang memang dia mengkhususkan diri untuk membuat bakso dan juga spektrumnya tertentu ya, untuk jenis makanan tertentu, ada yang bakso dan juga misalnya soto dan sebagainya. Jadi kemungkinan yang ditanyakan oleh sahabat Kemlu, potensinya ada dan bisa untuk dilakukan. Oke. Ini sebelum Mas Domi dan Akang Robi pesen minuman, mungkin saya ada satu pertanyaan lagi nih untuk Kakak Domi aja deh. Ini ada yang mau terbang ke Aussie nih, ke Australia. Banyak pertanyaan yang masuk, nggak cuma dari netizen, tapi juga dari keluarga saya, saudara-saudara saya. Karena ada juga saudara saya yang mau pindah karena suaminya kerja di Aussie. Ini sudah bisa belum? Kira-kira syaratnya apa aja nih? Untuk yang mau terbang ke sana, sudah boleh atau belum? Syaratnya langsung nih, boleh coba disampaikan nih Kakak Domi. Sepertinya pertanyaan sejuta umat ya. Betul. Jadi terbang ke Australia untuk sebenarnya sama dengan beberapa negara lain ketika pandemi 2 tahun kemarin ditutup ya perbatasan dengan syarat-syarat yang begitu ketat. Namun
namun sejak awal tahun ini sudah dibuka perbatasan. Syaratnya sama seperti yang biasa dilakukan ya, normal kita punya paspor yang berlaku 6 bulan expirednya, kemudian syarat-syarat lainnya tentunya sahabat Kemlu yang biasanya travel sudah tahu apa syaratnya. Yang paling penting adalah kita sudah vaksin, double vaksin, itu salah satu syaratnya. Sisanya sudah bisa untuk melakukan perjalanan ke Australia. Oke, artinya sudah mulai dibuka juga kan ya, di tengah pandemi seperti ini sudah bisa juga dengan sejumlah mungkin beberapa persyaratan yang harus diikuti. Yang penting sudah terbuka asal sudah mengikuti persyaratan itu. Oke deh, kalau gitu mungkin saya mau geser lagi terakhir ke Akang Robi sebelum kita say goodbye, dan Akang Robi dan Kakak Domi mau makan bakso mungkin di sana ya. Dari Akang Robi sendiri ada nggak mungkin pesan yang bisa dibagikan nih untuk warga negara kita yang kini lagi berjuang di Australia, baik itu yang kerja, baik itu yang melakukan apapun itu kegiatan di sana. Ada nggak pesan-pesan? Dan juga untuk warga negara kita yang lagi di Indonesia nih, yang sekarang lagi nonton. Gimana, Kang Robi? Ya, mudah-mudahan kita bisa, saya bisa bertemu dengan beberapa orang ya, sebanyak mungkin orang bisa dari Indonesia datang ke Perth, karena menurut saya ini yang kota yang paling indah di Australia. Maaf ya kota yang lain, tapi dan di sini punya makanan yang luar biasa, cuaca yang luar biasa, pantai-pantai yang luar biasa, dan kopi juga yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu segera, dan kalau ke sini ayo telepon dan kita bisa jalan-jalan bersama. Oke, kota yang paling indah karena memang ini satu fun fact sih sebetulnya untuk netizen, untuk sahabat-sahabat Kemlu semua yang lagi nonton. Jadi Perth di Australia itu memang terkenal dengan julukan The City of Lights ya, Kakak Domi dan Akang Robi, karena memang sinar mataharinya itu paling lama menyinari kota Perth dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang ada di negara bagian lain di Australia. Jadi ya betul, sebetulnya cukup valid kalau Akang Robi bilang ini kota terindah nih, maaf nih kota lainnya nih. Tapi ya itu semoga bisa sahabat Kemlu yang nonton kalau sudah ada kesempatan langsung terbang ke Australia, langsung terbang ke Perth, karena sekarang kita mohon maaf nih terbangnya virtual dulu ya kan, dari Instagram mendengarkan perbincangan Kakak Domi dan juga Akang Robi. Nah, oke, karena sudah mau sampai di penghujung perbincangan kita, sudah mau 30 menit juga. Gak afdol juga nih sahabat Kemlu kalau yang namanya orang Indonesia, Kakak Domi dan juga Akang Robi ini harus bisa pantun. Nah, saya mau minta tolong nih sama Akang Robi, saya mau ngasih pantun, nanti Akang Robi bilang cakep gitu ya, boleh ya? Siap gitu. Nah, pergi ke Malang untuk tamasya, Cakep. meski sudah tidak di Indonesia, tapi Garuda tetap di dada. Cakep. Oke, terima kasih banyak Kakak Domi dan juga Kang Robi, luar biasa sekali. Jadi sahabat Kemlu di sini bisa belajar meningkatkan juga jiwa nasionalisme kita. Kalau ada nih pesepak bola handal dari warga negara Australia datang ke Indonesia untuk bertanding, untuk bergabung, tapi malah jatuh cinta sama Indonesia ya kan? Bisa bahasanya, kemudian makanan-makanan yang sudah keliling juga ke beberapa tempat. Semoga bisa menjadi panutan juga ya Kakak Domi dan juga Kang Robi untuk sahabat Kemlu dan juga semua yang menonton perbincangan kita hari ini. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih banyak Akang Robi dan juga Kakak Domi. Sampai ketemu lagi. Semoga tahun depan nih. Betul ya tadi kan? Tahun depan kalau Kakak Domi ke Indonesia, Akang Robi diajak. Oke? Siap. Salam Indonesia. Salam sehat selalu. Sampai jumpa, salam sehat semuanya. Terima kasih banyak.